Welcome home. Hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik, kita berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Mu begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kembali. Hanya ada satu nama di atas segala nama, Yesus Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan kita dengan pujian ini. Bermegah di dalam namamu, ku datang sujud di kakimu. Indah ku berada bersama Yesus selamanya. Mari katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, segenap hidupku hatiku rindukan kasih-Mu, jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Jiwaku hauskan hadir-Mu, Kau jamah hatiku, Roh Kudus, puaskan dahaga jiwaku. Mari sama katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Katakan, Yesusku, ya Yesus.
Yesus kita. Ya Yesusku, pujaanku, Ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, senap hidupku ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, senap hidupku menyembahmu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
atas segala kasih karunia-Mu yang baik dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan cinta kasih-Mu. Kami rindu akan belayan-Mu ya Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu kehangatan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan bisa melaksanakan sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Jadikanlah firman-Mu jadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Salam, selamat pagi. Terima kasih. Kita ucap syukur bahwasanya hari ini Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan hari ini sangat indah dalam kehidupan kita. Kita masih diberi nafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena bukan kekuatan kita. Kita diberi hikmat, kita diberi kekuatan bukan karena kemampuan kita, bukan juga karena suatu kepintaran kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya saudara. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, jangan mudah menyerah. Jangan mudah kecewa sama Tuhan, karena Tuhan itu nyata. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun doa-doa kita seolah-olah terasa tidak terjawab, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita sama-sama belajar di firman Tuhan dalam kisahnya Daud ya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai ayat 25. Tetapi sebelumnya harus kita ingat, jika doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan, teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Sebab doa adalah salah satu bentuk kita komunikasi bersama Tuhan. Doa adalah salah satu bentuk cara kita berbincang-bincang kepada Allah. Maka dari itu, teruslah berdoa. Mana ada jika kita bersama Tuhan atau kita bertemu Tuhan, hidup kita tetap sama. Tuhan itu baik walaupun seolah-olah doa kita tidak terjawab atau Tuhan belum menjawab doa kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kita. Jika kita menghampiri Tuhan, kita akan memperoleh kebaikan dari Tuhan. Oke, kita buka di 2 Samuel ayat 12 sampai 15, di mana ini adalah kisahnya Daud, doa Daud yang tidak dikabulkan. Tapi jangan kira Tuhan menolak Daud. Tuhan kasih berkat yang lain buat Daud. Kita baca bersama-sama ya. 2 Samuel 12 ayat ke-15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Natan itu adalah seorang nabi. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kita lihat cerita belakangnya dulu ya tentang siapa Uria. Uria adalah salah satu panglima perangnya Daud, di mana saat itu Uria berangkat untuk berperang. Kemudian waktu Daud jalan-jalan mengelilingi kerajaannya, dia melihat Betseba. Betseba itu adalah istri Uria. Nah, karena kedagingan hawa nafsunya Daud, dia ingin memiliki Betseba, yaitu istrinya Uria tersebut. Daud tahu ini bahwa salah, tapi dia dikalahkan oleh nafsu kedagingannya, sehingga
dia pengen bagaimana cara memiliki Batseba atau istri Uria tersebut. Akhirnya dengan berbagai cara, singkat cerita bahwa Uria akhirnya mati dan Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Oke, kita ulangi. 2 Samuel 12 ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jelas di ayat 15 ini Tuhan di depan langsung terang-terangan menulai anak yang akan dilahirkan oleh bekas istri Uria yaitu Batseba ya. Jadi di ayat 15 ini Tuhan di depan sudah langsung terang-terangan menulai anak yang akan dilahirkan oleh bekas istri Uria yaitu Batseba. Hal ini mengingatkan akan dosa-dosanya Daud. Ada perkara tertentu yang Tuhan tidak restui dalam Daud. Ini bekas istri orang diambil alias dirampas oleh Daud. Ini dosa terang-terangan Daud, dosa Daud melawan Tuhan, pemberontakan yang di siang bolong melawan firman Tuhan, pelanggaran yang vulgar terhadap firman Allah. Tapi meskipun Tuhan sudah mengampuni Daud, tetap ada konsekuensinya buat Daud. Tuhan tidak mau anak ini hidup oleh kesalahan Daud atau dari hasil dosanya Daud. Karena itu Tuhan telah menulai anak itu dengan sakit. Sakitnya apa kita nggak tahu, tapi yang jelas 7 hari kemudian anak ini meninggal. Sedih rasanya ya, karena bagaimana seorang ibu yang mendambakan anak. Daud pun juga saat itu dia merasa bersalah dan Batseba hamil, tapi kemudian anak ini meninggal karena Tuhan punya rencana lain untuk anak ini. Kalau menurut saya sih Tuhan tidak asal ambil nyawa seseorang ya. Mungkin Tuhan berpikir kalau jika anak ini nanti lahir dari hubungan gelap atau dosa-dosanya orang tuanya, mendingan roh anak ini bersama Bapa dan tidak mengalami hal-hal tersebut. Itu. Karena apa? Tuhan yang memberi nyawa kita, Tuhan juga yang berhak mengambil nyawa setiap kita. Baik, Tuhan menulai anak ini dengan sakit keras. Lalu di ayat 16, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring ke tanah. Ini menurut saya doa yang ekstrim ya, bukan doa yang biasa ya. Doa yang sangat kuat sekali bagi Daud. Daud masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke dalam itu artinya Daud masuk ke dalam kamarnya. Ia berbaring ke tanah semalam-malaman. Dia berbaring tersungkur. Mungkin saat itu dia berlutut kemudian tersungkur sampai mukanya rata ke tanah. Semalam-malaman ini berarti kita berpikir lebih daripada 12 jam. Semalam-malaman dia berbaring dan memohon kepada Tuhan. Ini bukan hanya setengah hari atau 1 hari ya. Karena kita tahu bahwa setelah 7 hari kemudian anak itu mati, barulah Daud bangkit dari lantai. Berarti ini Daud melakukan doa berbaring di tanah yang keras itu selama 7 hari. Bukan hanya selama 1 hari maupun 2 hari. Jadi ini doa yang sangat ekstrim. Doa yang patah hati, desperado dia. Dia berbaring ke tanah itu tidak mau duduk kursi maupun tidur di ranjang. Dia tersungkur ke tanah, dia memohon kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya anak ini diluputkan, supaya anak ini disembuhkan. Karena Daud sudah mengerti ya dari awal, dia diperingatkan oleh Nathan itu seorang nabi bahwa Tuhan akan menulai anak itu. Dan di sini dia merasa bahwa rasa hatinya yang patah ya, yang ingin berusaha untuk
anak itu supaya diluputkan atau supaya disembuhkan. Karena Daud tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan anak itu. Ya, Daud memohon di ayat 16 oleh karena anak itu. Daud sudah gunakan tentang semua pengertian kasih Allah, tentang semua yang dibaca di perjanjian lama ya, tentang firman Tuhan. Dia sudah gunakan semua isi hatinya untuk memohon kepada Tuhan. Dia sudah berpuasa tekun, puasanya tidak bolong-bolong ya, tidak sebentar makan kemudian minum, tidak, tetapi Daud melakukan ini puasanya full, tidak bolong-bolong selama 7 hari tidak makan. Karena keinginan Daud yang anaknya bisa diluputkan dari kematian, bahkan bisa disembuhkan, sehingga Daud melakukan puasa dan doa totalitas. Kalau saya lihat di ayat 16 ini adalah doa dan puasa Daud yang sudah sempurna ini ya. Saya pernah mendengar di Perjanjian Baru bahwa Yesus berkata, jenis ini sulit untuk diusir kecuali dengan doa dan puasa. Tetapi Daud sudah melakukan dua-duanya. Daud sudah berpuasa dan Daud juga sudah berdoa. Dia izinkan badannya sakit berbaring di tanah, padahal dia seorang raja. Dia mengalami cemas, mengalami panik. Mungkin serangan fajar, tiba-tiba dia merasa panik lagi mengingat akan anaknya. Kemudian kita lihat di ayat 17. Ya. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan sampai pegawainya saja merasa khawatir sama Daud ya. Mungkin pegawai-pegawainya Daud merasa takut nanti sang raja akan terjadi apa-apa. Dia berusaha untuk merayu, ayolah raja, sudahlah, makan dulu raja, nanti diteruskan lagi doanya, berurap lagi, mandi, kemudian nanti akan doa lagi supaya raja tidak sakit, supaya raja bisa sehat badannya. Tetapi di sini Daud tidak mau. Daud tidak mau dihibur. Memang saya kira doa itu nggak bisa setengah-setengah ya, nggak bisa setengah-setengah. Mungkin kita di saat doa sambil tiduran atau doa sambil mainan HP gitu ya. Tapi doa itu selain fokus hati kita, tapi juga fokus pikiran dan segala kemampuan dan kekuatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya lihat ayat 16 ini sudah tidak ada lagi yang ditambahkan ke Daud. Daud sudah melakukan semuanya. Daud sudah puasa, Daud sudah berdoa, dia sudah memohon. Jadi menurut saya ini doa yang sangat luar biasa. Tapi menurut saudara gimana? Kira-kira Daud melakukan itu, doanya dikabulkan gak sama Tuhan ya? Daud hanya ingin anaknya itu supaya disembuhkan, diluputkan. Kira-kira dikabulkan gak saudara? Dia melakukan doa yang begitu ekstrim, sampai 7 hari tidak makan. Tidak dikabulkan. Bukan karena Tuhan tidak kuasa ya, bukan juga karena tangannya Tuhan kurang panjang, bukan juga telinganya Tuhan kurang mendengar. Yang namanya Tuhan itu raja, raja dari segala raja. Raja merengek saja Tuhan tidak hiraukan. Karena apa? Karena di awal Tuhan sudah menulai anak itu. Jika Tuhan sudah memutuskan demikian, siapa yang bisa mengubahnya? Doa syafaat sih boleh ya. Kadang-kadang kita bersyafaat apa yang sudah menjadi keputusan. Kadang-kadang kalau kita melakukan syafaat, apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan itu bisa saja berubah. Bukan karena Tuhan pelin-pelan atau bukan karena Tuhan enggak respon atau apa, enggak. Tapi doa syafaat itu memang diberikan Tuhan kuasa untuk merubah suatu keadaan.
Tapi kali ini no, dia sudah kecentok. Dia sudah tersandung dengan kedaulatan oleh Tuhan. Jadi apa boleh buat kalau menghadapi Allah yang sudah berdaulat. Jadi doa Daud tidak dikabulkan. Kemudian di ayat 18 ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Di ayat 18, pada hari ketujuh matilah anak itu. Berarti ini doa Daud gak mempan ya. Akhirnya kan anak itu juga meninggal. Jadi permintaannya, permohonannya, dia memohon dengan sangat, dia berpuasa, ditolak mentah-mentah sama Tuhan, alias tidak dikabulkan. Dia berusaha 7 hari berpuasa, tidak makan, bermalam-malaman dia tidak tidur. Akhirnya mati juga anak itu. Kalau begitu gimana? Apa mending Daud tidak berdoa ya? Tidak puasa, karena kesukarannya, penderitaannya percuma. Toh anaknya juga akhirnya meninggal. Kalau kita berpikiran semacam itu, jadi Daud sudah melakukan puasa 7 hari, dia sudah memohon kepada Tuhan, ternyata anak itu juga mati, mendingan tidak usah berdoa. Tapi kalau kita punya pikiran begitu, berarti kita telah pikiran-pikiran orang berdosa ya. Tapi terkadang memang begitulah cara kita itu menganggap doa. Buat apa jika ujung-ujungnya tidak dikabulkan? Ngapain doa? Tapi ada pula orang yang ambil resiko, berdoa dulu, jika doanya tidak dikabulkan, ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Terkadang kita masih seperti itu ya. Ada juga yang bilang, saya nggak mau berdoa. Buat apa berdoa? Toh ujung-ujungnya juga sama aja nggak dikabulkan. Jadi sama seperti hanya kita mau bertanding, memasuki sebuah pertandingan, tapi sudah kalah dulu. Kita sudah lemparkan handuk putih dulu atau kita menyerah. Jadi gimana menurut Bapak Ibu Saudara? Seharusnya Daud berdoa enggak dari awal ya? Karena anak ini juga akhirnya mati. Tapi ingat bahwa seperti yang dikatakan Paulus di 1 Tesalonika 17, tetaplah berdoa dan apapun hasilnya tetaplah kita berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam saja, kata Yesus. Walaupun ujung-ujungnya Yesus tetap disalibkan. Mau doa begitu rupa sampai peluh darah, dia tetap naik di Kalvari dan dia tetap dibunuh di Golgota. Tapi kalau Yesus tidak berdoa di Getsemani waktu itu, maka maksud Bapa atas dunia ini tidak akan terjadi. Karena dia ada di Getsemani bersama-sama muridnya yang suruh menguatkan dia, bersama-sama berjaga-jaga, 3 orang murid terdekatnya malah tertidur pulas. Kemudian Bapa mengirimkan malaikat untuk menghibur Yesus. Jadi karena Yesus berdoa di Getsemani, maka semua nubuatan itu tergenapi. Pada waktu Yesus naik di kayu salib, dia tidak marah-marah. Malah dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia mengeluh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia tidak pernah kecewa sama bapaknya. Dia tahu kenapa dia digantung di salib itu. Dan ketika orang-orang yang menyalibkan atau prajurit-prajurit itu ya memberikan dia painkiller. Painkiller itu kayak sebuah anggur asam ya. Ketika prajurit itu memberikan dia anggur asam itu, Yesus tidak mau.
Karena apa? Karena Yesus harus merasakan sakitnya disalib demi kita. Tapi kalau sampai Yesus meminum anggur itu, ya ini berarti Yesus tidak fair ya. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Mesias penebus dosa kita. Nanti kalau kita doa suatu hari, Yesus tidak bisa turut merasakan sakitnya kita, penderitaan kita, serta penolakan kita. Yesus mendapatkan kekuatan yang supranatural pada waktu dia disalib, ya karena dia sebelum dia tahu bahwa dia akan disalib, ini flashback, dia berdoa dulu. Karena doanya itu ya, Yesus mendapatkan kekuatan yang supranatural dari Bapaknya. Dia berkata bahwa Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus itu mendapat kekuatan yang supranatural dari Bapaknya, berkata kepada mereka yang menyalibkan bahwa Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan Yesus di kayu salib berkata, wah awas ya, tidak, tetapi dia justru mengatakan bahwa Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua itu pada waktu Yesus berdoa, Yesus menang atas segala cobaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa membantu kita dalam pencobaan kedagingan kita. Karena dicobai dengan berbagai cara, Yesus menang. Meskipun doanya di Golgota tidak mengubahnya untuk disalibkan, tapi doanya di Golgota memberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya ini kekuatan doa ya, luar biasa. Jadi kekuatan doa itu sangat luar biasa sekali. Gara-gara Daud berdoa, ada episode berikutnya. Setelah matinya anak itu, kita lihat di ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, wah ini suatu jawaban yang sangat gemetar ya. Karena pada waktu anak ini saja belum meninggal, Daud tidak mau makan, Daud tidak mau minum. Apalagi ini tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Jangan-jangan nanti ini sang raja mau bunuh diri. Jangan-jangan sang raja tidak kuat untuk menerima berita ini. Itu ya. Tapi Daud ini luar biasa, dia mempunyai seorang pegawai-pegawai atau penjaga-penjaga kerajaan yang hebat, yang sangat setia kepada dia ya, yang merasa khawatir kepada Daud ya. Dia takut Daudnya kenapa-napa. Jadi ketika Daud bertanya, sudah matikah anak itu? Dia merasa gemetar ya. Akhirnya dia jawab, sudah. Lalu kita lihat di ayat 20. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Jadi setelah dia mendengar bahwa anaknya mati, Daud tidak depresi atau tidak apa, dia justru bangun dari lantai, dia berurap dan bertukar pakaian, dia masuk ke rumah Tuhan, dan dia juga minta dihidangkan roti untuk dia makan. Ini bukan perayaan ya, karena anaknya meninggal kok Daud langsung bisa berdiri dan makan. Ini bukan suatu perayaan, karena ingat bahwa Daud 7 hari 7 malam ia tidak makan. Dan pada waktu dia bangun minta makan itu karena dia sudah lama ya tidak makan, dia tidak mau minta dihidangkan yang berlebih, yang istimewa kayak disembelihkan domba atau diberikan makanan daging atau apa. Tapi Daud cukup minta makanan yang sederhana, yaitu suruh menghidangkan roti saja. Tapi sebelum Daud minta roti atau minta makanan,
dia itu begitu dia selesai berdoanya, selesai puasanya, dia tidak langsung untuk makan, tetapi dia masuk dulu ke rumah Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Jadi itu bisa kita bayangkan ya, dari mana kekuatan Daud bisa sampai seperti ini. Di saat dia kehilangan anak, calon anak yang dia cintai ya, darah dagingnya dari Batseba, justru dia malah bisa bangkit berdiri. Dia tidak merasa depresi atau mungkin dihinggapi roh jahat sekalian ya, atau roh bunuh diri. Kok dia bisa-bisanya malah dia bangkit berdiri dan kemudian berdoa ke Tuhan dan minta makanan roti. Dari mana dia dapatkan kekuatan itu ya? Rohaninya Daud luar biasa ya, kok bisa begitu ya. Sedangkan kita ini mungkin kalau kita ini salah, kita mau menghadap Tuhan aja malu ya, karena kesalahan kita ya. Inilah bahwa terkadang kalau kita itu berbuat dosa, kita mau berbalik kepada Tuhan, kita merasa bahwa apa Tuhan nanti mengampuni kita, apa Tuhan nanti mengampuni saya ya, saya sudah berbuat dosa seperti ini. Padahal di sini Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan sudah melentak tangannya dua-duanya bahwa marilah anakku datang kepadaku. Tapi kita sendiri terkadang yang kegap sama hatinya kita sendiri bahwa aku kok diampuni pura ya dosa-dosaku ya, aku sudah banyak sekali berbuat dosa. Kehidupan di masa laluku sudah sangat tragis sekali dalam melakukan dosa, sering sekali. Gimana ya Tuhan mengampuni saya enggak ya? Itu karena apa? Pikiran kita diintimidasi oleh kesalahan atau oleh iblis. Padahal Tuhan di sini sudah menunggu. Sama seperti halnya kisahnya Adam. Saat Adam melakukan kesalahan, dia memakan buah yang dilarang sama Tuhan, dia bersembunyi, dia takut karena merasa dirinya dosa. Tetapi justru Tuhan tidak menjauhi tidak menjauhi Adam ya, tidak menjauhi Adam. Justru dia mencari Adam. Adam di mana engkau? Adam bersembunyi karena ketakutan kesalahannya. Nah, ini justru di sini Tuhan mau menjalin hubungan baik lagi dengan Adam. Begitu juga kita. Di saat kita berdosa, di saat kita melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita harus berbalik kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan ingin menjalin hubungan kita baik lagi. Sama seperti Daud ya. Daud sudah setelah dia doa berpuasa 7 hari, dia sudah tahu bahwa segala kesalahannya diampuni sama Tuhan. Dia yakin sekali bahwa dia diampuni Tuhan, makanya dia berani setor wajah ya sama Tuhan ya. Dia merasa rasa amannya kepada Tuhan, rasa percayanya kepada Tuhan bahwa dosa saya telah diampuni sama Tuhan. Luar biasa Daud ya. Mungkin kalau kita sudah kepahitan ya, meskipun kita tahu salah, ya sudah tinggalkan Tuhan sekalian, terkadang seperti itu ya. Tapi Daud tidak. Daud punya kuasa untuk berbalik, dia punya kuasa kembali. Dia bangkit dari perasaan yang kotor dan perasaan bersalah. Wah, apa yang dilakukan Daud ini saya rasa setan satu neraka ini bisa tunduk kepada nenek moyang Kristus ini ya. Dia bisa bangun dari lantainya, dia tidak gagah karena dia pernah bersalah. Tapi dia bangun dari lantainya, dia berkata, sekalipun Tuhan habis menghukum aku, hari ini hukuman mulai dijalankan. Aku harus berkabung untuk anak yang tidak bersalah itu. Anaknya sudah meninggal ya. Aku akan menghampiri Allah dan aku akan mencintai dia. Dia sudah tidak meminta ampun lagi karena dia sudah pernah meminta ampun. Tapi dia datang bersujud, menyembah dan mencium kaki Tuhan. Dia akan aku akan meminta kepadanya untuk memberikan plan B atau rencana baru ya. Karena rencana A tadi sudah hangus, rencana A-nya Daud pengen bahwa anaknya tadi
disembuhkan, diluputkan, makanya dia berpuasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan dan kemudian anak itu meninggal. Tapi Daud di sini tidak marah, dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Makanya dia tetap berdoa, tetap menyembah kepada Tuhan, dia meminta plan B atau selanjutnya. Tuhan memang ngamuk ya, karena perbuatan Daud, memang marah soal ini. Daud berkata, aku tahu bukan karena orang memberitahuku, aku mengerti dan aku tahu dari hati. Sebab Allahku akan memberikan aku masa depan yang penuh pengharapan. Wah, luar biasa nih Daud. Bahkan rancangan atasku, rancangan damai sejahtera. Dia tahu, dia yakin bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi Daud. Ini kekuatannya bukan dari roti ya yang dia makan tadi ya. Tidak, dia sudah puasa 7 hari 7 malam, dia makan roti sehingga dia punya kekuatan seperti ini, tidak ya. Karena sebelum makan dia menyembah dulu kepada Tuhan. Menurut saya, dari mana kekuatan itu? Ini kekuatan bukan dari roti, sehingga Daud bisa melakukan semua itu. Dari mana kekuatan itu? Semua kekuatan yang Daud terima itu ya dari doa-doanya Daud. Karena doa punya kuasa ya. Memang doa tidak memperoleh apa yang dia inginkan, tapi gara-gara doanya itu dia memperoleh kekuatan yang supranatural untuk menghadapi situasi ini dan sanggup untuk move on dari masalahnya. Dan ini bisa melanjutkan di kehidupan yang selanjutnya. Jadi doa itu memberikan otot-otot rohani bagi kita untuk melangkah satu langkah lagi. Padahal kita tidak sanggup untuk melangkah lagi secara manusiawi, tetapi kita masih bisa melangkah 1 langkah, 2 langkah lagi dan masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna. Itulah kekuatan doa. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap berdoa. Doa itu asosiasinya bukan hanyalah pengabulan saja ya. Jadi saya minta doa ini ingin dikabulkan sesuai dengan kita, tidak ya. Tapi kebanyakan doa juga diasosiasikan dengan penguatan dan pemahaman baru dari ilahi. Jadi kita akan mengerti dengan doa tadi, kita akan mengerti atau merasakan rancangan-rancangan Allah yang selanjutnya. Kemudian di ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hei yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Nah ini pegawai-pegawainya bingung karena pegawainya tidak berdoa sehingga dia bingung. Dia hanya sebagai penonton saja. Makanya Daud mengerti, sedangkan pegawai-pegawainya merasa bingung semua. Daud punya perspektif ilahi, pegawainya tidak. Semuanya gigit jari oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawab Daud ya, ini jawab Daud karena Daud mempunyai perspektif Allah ya. Di ayat 22, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku. Nah ini ya, saya ulangi ya. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku. Wah, logis sekali ini jawabannya Daud ya. Siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Nah, jadi ini Daud sudah tahu bahwa Tuhan menulai anak itu lewat Nabi Nathan lagi. Kemudian Daud melakukan ini supaya apa? Daud bernegosiasi sama Tuhan ya. Siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini bukan coba-coba Daud gunakan imannya, tetapi dia tahu iman yang sempurna pun tidak bisa memanipulasi Allah. Allah yang punya hak bebas. Jadi kata terakhir itu ada pada Tuhan. Kemudian di ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kita lihat ayat 23 ini ya, ada sesuatu yang aneh ya.
Karena di perjanjian lama itu belum ada konsep surga ataupun hidup kekal. Di perjanjian baru ada pengajaran Yesus tentang itu setelah kebangkitannya. Orang-orang zaman dulu tidak ngertinya kalau sudah mati ya sudah, ya akan dikembalikan lagi ke pangkuan nenek moyangnya. Tapi kok bisa Daud berkata, aku akan pergi kepadanya, seolah-olah dia pergi ke suatu tempat. Jadi belum ada pewahyuan di perjanjian lama tentang surga seperti yang kita ketahui di perjanjian baru. Tapi Daud bisa berkata, aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dia bergabung dengan pengharapan. Dari mana pewahyuan itu kalau bukan saat-saat dia melakukan doa dan puasa tadi. Tuh, yang kita anggap bahwa doa yang tidak mempan atau doa yang tidak sesuai harapan, ternyata Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi, lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi terkadang di saat kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, ternyata tidak persis terjadi keinginan kita. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu, karena kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Di ayat 24 kita lanjut. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya ya ini ya, untuk ayat 24 ya. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Jangan lupa ini Batseba ini sudah menjadi istrinya Daud ya. Memang dulu Daudnya gimana-gimana, tapi Daud sekarang sudah berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi Batseba sudah menjadi istrinya. Daud menghibur Batseba istrinya karena sesusah-susahnya laki-laki masih susah perempuan yang kehilangan anaknya. Jadi sesusah-susahnya laki-laki masih susah perempuan yang kehilangan anaknya ya. Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dibaca dalam konteks yang tepat dan memang Batseba sudah menjadi istri sahnya Daud saat ini. Batseba dulu sudah menjadi janda, lalu kemudian Tuhan sudah menghukum Daud. Kemudian Batseba sudah diambil menjadi istrinya. Tapi bukan hanya ini saja, masalah Daud, konsekuensinya Daud menerima dosa sangat banyak sekali ya. Dalam rumah tangganya bersama Absalom, juga dia saat diusir dari istananya juga. Jadi masih banyak lagi Daud dipukul oleh Tuhan. Karena orang yang dicinta oleh Tuhan pasti akan didera. Sedangkan anak yang gampang tidak akan disiplin oleh ayahnya. Tapi anak yang sah akan dididik oleh orang tuanya. Kemudian dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Ya, jadi waktu tadi doanya Daud yang pertama tidak dikabulkan karena anaknya meninggal. Kemudian Tuhan memberikan berkat yang lain, yaitu Salomo ini tadi. Kalau Daud tidak berdoa mungkin tidak mendapatkan Salomo. Bukan hanya dia mendapat Salomo ya. Di ayat 25 dikatakan, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, itu nabi yang sama ya. Nabi Nathan itu nabi yang sama yang menegur Daud. Nabi yang mengekspos dosa-dosanya Daud ya, Nabi Nathan. Ia menyuruh menamakan anak itu Yetijah oleh karena Tuhan. Yetijah artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak berdoa mungkin Daud tidak akan mendapatkan Salomo. Jangankan mendapatkan Salomo, bisa-bisa Batseba juga bunuh diri. Karena apa? Karena melihat keadaan anaknya sudah meninggal. Tapi karena Daud berdoa, kekuatan doa itulah yang bisa menguatkan Daud beserta keluarganya, yaitu Batseba. Jadi terkadang kalau kita itu berdoa, kalau kita tidak berdoa ya dalam menghadapi situasi ya. Contohnya misalkan saat istrinya bersalin gitu ya, lagi melahirkan, sedangkan suaminya berada di sampingnya, ikut menguatkan juga. Tapi kalau suaminya panik, bisa-bisa juga ikut pingsan. Makanya dalam hal ini kita jangan memposisikan diri menjadi korban.
Tapi Daud bisa menghibur istrinya. Apalagi kalau bukan dari doa-doanya Daud selama 7 hari itu. Dia sudah selesai, sudah setel dalam dirinya. Perasaan cemas, perasaan guilty sudah dipakukan di Kalvari. Sehingga dia bisa menghibur hati Batseba istrinya. Kalau tidak berdoa mungkin sama-sama pingsan ya. Bisa-bisa justru Daud yang minta dihiburkan oleh istrinya belum sampai mendapatkan Salomo. Bisa-bisa dia kehilangan Batseba dulu karena Batseba bisa depresi dan melukai diri. Tapi karena Daud berdoa, Daud tidak bisa menjadi korban situasi. Bahkan dia juga tidak bisa menjadi korban keadaan. Karena Daud berdoa, dia menjadi bagian dari solusi dan bagian dari jawaban, bukan bagian dari persoalan. Jadi sangat luar biasa sekali kekuatan doa ya. Jadi dalam kondisi apapun kita, Tuhan itu tetap baik. Ingat, dalam kondisi apapun kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, sakit yang kita hadapi, Tuhan itu tetap baik, titik. Tidak ada lagi, Tuhan tetap baik. Karena apa? Karena dia lebih tahu daripada kita. Dia lebih mengenal hati kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena rancangan dia bukan rancangan kita. Makanya banyak orang yang enggak suka menunggu jawaban doa. Padahal di tengah-tengah jawaban doa, di dalam sebuah proses, ketika diisi dengan ucapan syukur, jadi ketika di tengah-tengah jawaban doa di dalam sebuah proses ya, ketika kita mengucapkan rasa syukur, iman kita bertumbuh. Di dalam proses seperti begitu, apa yang terjadi ya di dalam proses untuk doa? Kita diubahkan, karakter kita didewasakan. Seringkali kita bilang, Tuhan akan lebih mudah jika Engkau akan menjawab cepat permohonanku. Dan seringkali Tuhan katakan, aku tahu dirimu. Kalau sudah genap waktunya, aku akan kasih. Tunggu saja di situ. Ketuk pintu, aku pasti buka sesuai dengan waktuku. Tuhan seringkali bicara gitu ya. Selagi kamu menunggu, belajarlah kesabaran. Belajarlah supaya karaktermu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi dari kisahnya Daud ini, dari doanya Daud yang tidak dikabulkan tapi dia mendapat berkat yang lain, ada 3 poin yang kita bisa ambil kesimpulan dari doa ini ya. Yaitu 1, bahwa kita perlu ingat doa memberikan kita kekuatan. Doa memberikan doa memberikan kekuatan untuk menerima kedaulatan Tuhan. Jadi doa itu bisa memberikan kekuatan kita untuk menerima kedaulatan Tuhan. Kita bisa mendapat kekuatan yang supranatural dari Tuhan. Karena apa? Karena kita berdoa. Doalah yang membuat kita mempunyai power atau kekuatan yang berasal dari Bapa. Yang kedua, doa datangkan kebaikan lainnya dari Tuhan. Ingat, setiap ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Ada jawaban no di setiap doa kita, tapi pasti ada jawaban yes dalam berikutnya. Doa datangkan kebaikan lainnya dari Tuhan. Dalam hal ini bahwa Daud diberikan bayi berikutnya yang bernama Salomo atau Yetija lagi ya tadi ya. Yang ketiga, bahwa doa mampukan kita untuk menghibur. Doa mampukan kita untuk menghibur hati orang yang susah. Dalam keadaan ini kita jangan jadi korban dari keadaan, tapi kita jadi bagian dari solusi. Jadi tetaplah untuk berdoa. Oh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Sekalipun doa-doa kami terasa tidak terjawab, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami.
Engkau tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Yesus. Tiada yang tersembunyi bagimu. Dari hati kami. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih ya Bapa. Di saat kami lemah tak berdaya Tuhan, kekuatan-Mu memberikan kami. Kekuatan-Mu memberikan kami untuk melangkah lebih maju lagi Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Hanya kepadamu kami berserah. Karena Engkau tahu apa yang ada dalam diri kami. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga firman-Mu bisa menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena kami rindu akan jamahan hati. Kami rindu akan pengurapan-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami dalam segala hal Tuhan. Kami merasa tak layak, tapi Engkau sudah layakkan Tuhan. Kami merasa hidup kami tak berarti, tapi Engkau mengerti Tuhan. Dekap kami ya Bapa, dengan cinta kasih-Mu yang penuh kasih, dengan kemurnian hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah yang mengerti kami. Engkau Raja dari segala raja.
Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Hingga saat ini kami masih berada di titik ini. Hingga saat ini kami masih bisa bernafas. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa melangkah lagi ke hari-hari kami yang depan. Karena kebaikan-Mu, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengucapkan syukur dalam bentuk persembahan. Kiranya Bapak sucikan, Bapak kuduskan, supaya bisa dipakai dalam pelayanan gereja. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita fokuskan hati untuk percaya kepadanya. Bapa, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah jemaat-Mu ya Bapa. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya. Juga berkati dalam studinya. Apapun pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan di setiap jemaat-Mu. Karena Engkau Allah kami, karena Engkau Raja kami, Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk Ibu Gembala kami, untuk Ibu Adasah Stuti yang saat ini sedang mengalami kelemahan dalam fisiknya. Bapak jamah, Bapak sembuhkan, karena kami percaya dengan kuasa bilur-Mu. Kau jamah hatinya putri. Bapak dekap erat-erat Ibu Adasah Stuti, supaya sirna segala kekhawatiran dalam hidupnya. Karena ada Engkau yang selalu menguatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk Mbah Masmin ya Bapak, yang saat ini juga mengalami tubuh yang fisik yang lemah. Di hari tuanya Tuhan, pegang erat dengan tangan-Mu ya Bapak, sehingga Mas Masmin tetap berjalan ke jalan. Terima kasih Tuhan.
sebentar lagi kami juga akan berkunjung di rumah keluarga Bapak Tito dan Ibu Mega yang telah berbahagia karena Engkau telah memberikan putra yang berasal dari Engkau. Bapak berkati putranya Tuhan. Bapak berikan hikmat kepada kedua orang tuanya supaya bisa mengenalkan kepada Engkau yang lebih dalam lagi. Berkati perjalanan kami yang kami hendak ke sana Tuhan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Lindungi kami dari segala roh-roh jahat. Kami terima Tuhan, berkat-Mu yang berasal dari Bapa di surga dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih, salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.